Halo, selamat siang teman-teman. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait pertemuan kali lalu, yakni pertemuan kali lalu terkait dengan eh, penerapan Pancasila pada tahun 1945 sampai 50 dan pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan penerapan Pancasila pada masa 50 sampai saat ini atau disebut juga dengan masa reformasi. Baik, teman-teman, pada masa yang pertama atau pada pembahasan ini masa 1950 sampai 59, yang mana yang pertama itu Indonesia menggunakan UUDS atau Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Dan kedua dari masa ini ternyata terjadi pemilihan umum atau pemilu yang pertama pada 1955 dan memilih anggota Dewan Konstituante dan juga memilih anggota DPR. Nah, teman-teman, anggota Dewan Konstituante bertugas untuk membentuk undang-undang dasar yang baru. Namun, setiap sidang anggota Dewan Konstituante belum mencapai quorum atau belum mencapai mufakat untuk membentuk undang-undang yang baru atau tugas mereka belum terselesaikan sehingga mereka pun dibubarkan melalui dekret presiden 59. Dan di dekret presiden ini juga memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya pada bagian 1959 sampai 66 atau pada masa ini ternyata terjadi penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila. Nah, yang dimaksudkan dengan terjadi penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila itu bahwa diangkatnya Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup, dan yang kedua juga pembubaran DPR hasil pemilu 1955, dan juga anggota DPR GR tidak dipilih oleh rakyat, tetapi sebagian besar dipilih dan diangkat langsung oleh presiden pada saat itu. Dan pada masa ini juga ternyata terjadi peristiwa besar-besaran yang disebut juga dengan peristiwa G30S PKI. Baik, selanjutnya pada masa 1966 sampai 1998. Nah, pada masa ini teman-teman ternyata terjadi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh beberapa organisasi, antara lain ada organisasi dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia, Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia, dan lain-lain. Nah, isi dari Tritura ini atau tiga tuntutan hati nurani rakyat, yang mana pertama Tritura ini menginginkan agar bubarkan PKI beserta ormas-ormasnya, dan yang kedua bubarkan Kabinet Dwi Kora dari unsur-unsur PKI, dan yang ketiga turunkan harga. Nah, ketiga ini yang menjadi isi Tritura pada demonstrasi pada masa itu. Lalu kemudian juga pada masa ini disebut juga dengan masa Orde Baru, yang mana dicita-citakan untuk melaksanakan Pancasila dan UUD NRI 1945 dengan murni dan konsekuen. Namun dalam perjalanannya yang awalnya bahwa Orde Baru awalnya memberi angin segar pada pengamalan Pancasila, namun terdapat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan kemudian yang dianggap tidak sesuai dengan jiwa Pancasila. Nah, ini awalnya menjalankan Pancasila secara murni dan konsekuen, tetapi dalam perjalanannya akhirnya beberapa kebijakan yang tidak sesuai dengan jiwa Pancasila. Hal ini dianggap tidak sesuai dengan jiwa Pancasila pada masa Orde Baru, antara lain sebagai berikut. Ingat, antara lain sebagai berikut. Kebebasan pers dianggap terbatas, lalu kemudian ada pemerintahan cenderung sentralistik,
demokrasi cenderung dikekang, lalu kemudian diduga terdapat korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, beberapa hal ini yang membuat bahwa kebijakan ini tidak sesuai dengan jiwa dari Pancasila. Baik, selanjutnya pada masa 1998 sampai saat ini atau tahun 2020, yang mana pada masa ini terjadi kemunduran ekonomi, sehingga terjadi kemunduran ekonomi ini menyebabkan terjadi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa Indonesia dan juga seluruh rakyat Indonesia. Terjadi demonstrasi besar-besaran sehingga menuntut untuk Presiden Soeharto akhirnya mengundurkan diri dari masa jabatannya, dan akhirnya Presiden Soeharto pun mengundurkan diri dan digantikan oleh wakilnya pada saat itu, yakni B.J. Habibie. Nah, selain demonstrasi juga, teman-teman, dalam masa ini atau 1998 ini juga pada tahun 2004 terjadi pemilihan umum secara langsung. Ini pilpres atau pemilihan umum presiden secara langsung, yang dimaksudkan secara langsung bahwa dipilih langsung oleh masyarakat Indonesia. Nah, pada masa ini juga terjadi amandemen atau perubahan UUD yang mana terjadi kurang lebih 4 tahap. Ada amandemen tahap pertama 99, tahap kedua tahun 2000, tahap ketiga 2001, dan tahap yang keempat 2002. Oke, teman-teman, sekilas terkait dengan penjelasan Pak Fredrik. Selanjutnya atau detailnya teman-teman bisa pelajari pada buku ke-9 yang ditulis oleh Yuyus Kardiman dan teman-teman atau dan kawan-kawan, yang diterbitkan oleh penerbit Erlangga pada tahun 2018. Teman-teman bisa pelajari lebih lanjut di situ. Sekian dan terima kasih. Selamat belajar. God bless.